Ini pertama kali terjadi sesudah tahun 2000 dan juga sesudah tahun 95 sampai 2000 dan 90 sampai 95 dan sekarang 2000 sampai sekarang. Dan terima kasih. Dan saya tahu betul saya tidak diundang, tapi dengan cinta kasih kepada gereja kita ini, saya datang untuk mendengarkan segala sesuatu yang diucapkan. Dan saya mengucap terima kasih karena saya boleh mendengar dari pintu belakang segala percakapan ini. Dan oleh sebab itu, 3 hal yang hendak saya katakan. Pertama ialah dari pengamatan saya dan pembacaan baik data gereja yang sedang berlaku sekarang ini 2007 dan naskah-naskah yang ada, maka demi kecintaan kita kepada gereja kita, tidak boleh tidak kita harus mempelajarinya lagi untuk mempertajam akan hubungan antara gereja dan negara. Sebab kita sebagai gereja berada di tengah-tengah negara yang kita cintai ini. Dan tidak boleh tidak, kita harus mengamalkan amanah daripada kepala gereja dan Tuhan dunia kepada kita di tengah-tengah masyarakat kita. Dan oleh sebab itu tidak boleh tidak, kita sekali lagi harus memeriksa akan segala ucapan dan segala dokumen kita yang berhubungan dengan gereja dan negara. Itu yang pertama, secara umum. Dan yang kedua yang berhubungan dengan itu, tetapi nampak sebagai jabaran dari hubungan antara gereja dan negara, ialah seperti yang tertera dalam halaman 90, kalau tidak salah. Dan halaman 90 dari tata gereja kita ini, yaitu pasal 41 tentang peraturan mengenai departemen, dinas dan yayasan. Dan di situ jelas sekali yang menurut saya harus dipertajam, seperti yang dimaksudkan oleh ketua kita tadi, bahwa ini semua masalah kita. Jadi kita harus mempertajam hubungan antara gereja dan negara itu, khususnya yang berbicara tentang peraturan dan perundang-undangan. Tidak boleh tidak, kita harus berbicara tentang itu. Sebab menurut saya sekali lagi, dan menurut rekan-rekan saya, maka selama hampir 6 tahun ini, permasalahan yang kita hadapi ini berkisar di situ. Dan oleh sebab itu, tidak boleh tidak, demi kecintaan kita kepada gereja kita ini, dan demi kesetiaan kita kepada amanah daripada kepala gereja dan Tuhan dunia itu, maka tidak boleh tidak, kita harus cermati itu sekali lagi. Dan ialah, oleh sebab itu jadinya dalam jangka waktu apa yang disebutkan tadi, selama-lamanya 3 bulan, mungkin akan merelativisasikan akan keputusan kita yang baru-baru kita lakukan, tapi karena hendak mempelajari sekali lagi hubungan teologis, eklesiologis antara gereja dan negara, maka jangan-jangan kita harus merelativasikan akan keputusan baru-baru apabila kita mengadakan pemeriksaan tentang naskah-naskah yang ada pada kita yang dimaksudkan dengan istilah tadi rekonsiliasi.
Jadi berbicara tentang rekonsiliasi tidak boleh tidak, sebab itu istilah gereja yang diambil opor oleh masyarakat dan negara. Jadi kita harus paham jadinya sebagai gereja apa yang dimaksudkan dengannya. Dan itu jadinya kita perlu mempelajari kesaksian Alkitab tentang hal itu. Jangka waktu yang diberikan kepada kita yang mempunyai pengaruh pada peraturan kita dan juga naskah-naskah yang ada pada kita. Dan oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, apabila hasil penelitian kita itu berpengapaan dan berpengaruh pada keputusan yang baru-baru kita lakukan, maka tidak boleh tidak kita harus terbuka terhadap semuanya itu demi kesetiaan kita kepada amanat Tuhan kita pada kita semua. Bukan untuk menyangkali akan kegerejaan kita dan amanatnya. Dan terakhir jadinya, di samping itu saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih, dan kalau boleh jadinya pekerjaan untuk membahas semua itu akan dipimpin, dan kalau boleh sidang ini menugaskan badan pekerja sinode yang akan memimpin apa yang disebutkan percakapan oleh dan dialog yang saudara ketua sebutkan, yang saya baca di koran hari Sabtu dan hari Senin, dan yang diucapkan oleh para pengucap dalam sambutan pembukaan sidang kita ini, supaya terjadi percakapan, dialog dalam rangka pemahaman akan tugas amanah kita ini. Dan kalau demikian halnya, maka saya percaya oleh kuasa Roh Kudus dan hikmat kebijaksanaan daripada badan pekerja sinode, maka permasalahan yang sudah 6 tahun mengganggu kita akan selesai sebelum memasuki tahun 2012. Terima kasih, saudara ketua. Terima kasih, Bapak. Para peserta sidang yang saya hormati, jadi saya sebagai ketua dan atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Profesor Dr. W.A. Ruhu untuk berbagai pengamatan yang ada di dalam, saja disebutkan tadi, tata gereja kita yang ternyata perlu mendapatkan pengkajian yang lebih dalam lagi dari kita, agar nanti apa yang ada dalam tata gereja betul-betul juga akan memberi ruang dan kesaksian serta menentukan keberadaan kita selaku gereja dalam pelayanan di masyarakat. Nah, jadi itu suatu pengamatan yang diamati oleh beliau, dan tentunya juga segera Pak Pendeta Profesor Ulu bisa memahami ketika juga hasil pengamatan itu tentu perlu didiskusikan supaya betul-betul itu juga didiskusikan, khususnya menyangkut apa yang dikatakan dalam tata gereja itu. Walau segera Pendeta Profesor Ulu juga mengajarkan kepada kita, ketika akan terjadi sebuah perubahan-perubahan, entah itu substansi ataupun perubahan formulasi yang ada di dalam tata gereja kita, tentu ada juga mekanismenya jika itu tidak terjadi begitu saja, supaya itu juga menjadi sesuatu yang dipahami dan dalam keabsahan yang bisa diterima oleh semua, karena tentu ada proses yang ada dalamnya. Sekira ini saja komentar saya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Pendeta Profesor Dr. W.A. Ulu, dan
seterusnya tentu kami akan serahkan kepada pimpinan sidang untuk proses kita selanjutnya dalam rangka membahas hasil-hasil seksi berikutnya yang masih tersisa adalah 5 seksi lagi. Sebelum tentu saya serahkan itu karena ini sudah diserahkan pada saya juga untuk berbicara. Teman-teman sekalian peserta sidang, saya kira kita akan secara tenang juga akan membaca hal-hal lainnya, tapi juga secara cermat, sehingga kiranya kalau ada lagi toh tanggapan, memang kami Ibu Muli mengatakan bahwa sebenarnya ini itu banyak yang disampaikan, harus disampaikan baru pada pemandangan umum, bukan lagi sebenarnya pada kesempatan yang ada di dalam pengambilan keputusan ini. Sebab itu tanggapan terhadap berbagai realitas dan itu telah disampaikan oleh BPPS. Tapi inilah perjalanan bergereja kita dan kita tentu menerimanya, menghormatinya sambil tentu mencermati apa yang terbaik ke depan. Sekiranya ini ya. Seperti saya pakai bahasa yang diucapkan oleh senior saya, demi kesetiaan kita kepada kepala gereja. Terima kasih Bapak Tua. Terima kasih Bapak Pendeta Rulu yang sudah hadir bersama, sudah memberikan pencerahan kepada kita. Hari ini kita semua enjoy dalam suasana senyum karena Pendeta Rulu boleh datang bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Dan dengan demikian, sebagai pimpinan sidang saya ingin mengesahkan seluruh hasil pembahasan, baik bidang sekretariat, dipra, dan yayasan pada saat ini. Setuju? Kartu? Terima kasih kepada pimpinan seksi, terima kasih kepada semua pemerhati sekalian. Gimana pengambilan keputusan bersama Sopamner yang akan tuan Dora? Peserta sidang yang kami hormati, Nyanyi itu lagu. kita sudah selesai dengan Punya anak guna menurut sesi 7 dan karena itu dalam persiapan untuk melanjutkan dengan sesi yang berikut, kami mau mengusulkan kiranya kita sudah bisa beristirahat untuk makan dan minum malam hari ini. Momen ini menjadi penting untuk kita memang perlu sudah istirahat dan bisa bersalaman dan berfoto dengan Pak Ruli. Yang penting luta, yang penting demi pelayanan. Demi pelayanan. Yang penting demi. Apa jangan pulang ke jam baru minta pulang ke jemaat. Penting demi. Ramai-ramai lagi tadi. Nanti pemutihan. Kita setelah dan doakan munculin Bapak Pendeta Ruli membagi dalam doa makan. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu, Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, yang menganugerahkan waktu kami untuk berupaya memahami firman dan kehendak-Mu bagi gereja-Mu ini di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami. Semoga kiranya segala hikmat kebijaksanaan yang menghidupkan, yang berasal daripadamu, tetap Kau curahkan dan anugerahkan kepada pimpinan gereja kami ini, kepada kami sekalian, sampai pada pimpinan jemaat-jemaat setempat, dan segala dinas, segala kelompok kerja, semua lapisan dan arah kehidupan jemaat dan gereja ini. Tuhan, kuasailah oleh kuasa Roh yang kudus yang telah
membentuk dan melahirkan gerejamu di tanah Soar dan Lubimu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas bimbingan dan pemeliharaan pimpinanmu pada kami sampai sekarang ini. Dan kiranya kau lanjutkan itu demi keagungan namamu di tanah Minahasa khususnya, di negara, masyarakat dan bangsa kami pada umumnya, lewat pengabdian, pelayanan, pemberian diri di segala arah yang kau amanatkan kepada kami. Kami sekali lagi mengangkat pujian dan syukur kepada atas segala kemurahan-Mu. Lalu kami hendak menikmati makanan dan minuman pulang untuk sore hari ini sebagai berkat-Mu bagi kelanjutan pelaksanaan pelayanan amanat hidup kami. Syukur kepada-Mu. Terpujilah namamu karena kemurahan itu. Dan jangan kiranya diperhitungkan segala kelemahan, segala kelalaian, segala dosa kami di waktu lampau, supaya kami dengan pengkudusan-Mu dapat melangkah terus dalam perjalanan hidup gereja-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, pujian dan syukuran kami ini kepada-Mu, Tuhan Allah Juru Selamat, Bapa, Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh-Mu yang kudus. Amin.